Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mbak Kinkin, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan, dan kepada teman-teman semua izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andika Martika Rosadi dengan NIM 1410621073. Baik, saya akan mempresentasikan tentang analisis komunikasi politik terhadap pemenangan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam strategi pemilu 2024 di lingkup Kavling Perwira. Oke, next. Kemudian daftar isinya, daftar tabel, kemudian ada pendahuluan di mana biasa pendahuluan kayak Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki makna suatu pemerintahan dan pelaksanaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian fokus penelitiannya itu bagaimana analisa komunikasi partai politik terhadap pemenangan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam strategi pemilu 2024 di Kavling Perwira. Tujuan penelitiannya itu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui analisis komunikasi politik terhadap pemenangan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam strategi pemilu 2024 di lingkup Kavling Perwira. Kemudian ada manfaatnya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada juga kajian teori, di mana kajian teorinya ada konsep komunikasi politik, dan juga dalam unsur komunikasi politik ada komunikator politik, pesan politik, saluran media politik, penerima pesan politik, dan juga efek pengatur politik. Oke, lanjut konsep partai politik dari sisi epistemologis juga ada. Kemudian lanjut dalam variabelnya itu menggunakan variabel X, di mana komunikasi politiknya itu variabel X. Kemudian review literaturnya bisa dapat kita lihat di sini, di mana penelitian sebelumnya berjudul Komunikasi Politik Anies Baswedan, kemudian berjudul analisis komunikasi politik Prabowo, dilanjutkan komunikasi politik DPRD, analisis strategi komunikasi politik pemerintah, komunikasi politik di era digital, komunikasi politik Biluk Hikmah, komunikasi politik rasa ala Jokowi. Kemudian dibikin suatu tabel, di mana tabel dari review literatur sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, di mana ada pendekatannya. Pendekatannya itu menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil dari analisis komunikasi politik. Dari analisis komunikasi politik terhadap pemenangan kader partai politik PKS dalam strategi pemilu 2024. Kemudian metodenya itu menggunakan metode wawancara, di mana sering digunakan untuk penelitian kualitatif guna memperoleh informasi dan data secara langsung pada subjek penelitian yang akurat dan sesuai. Dan juga dengan jenis penelitiannya itu, jenis penelitian itu menggunakan penelitian studi kasus, di mana studi kasusnya itu merupakan pendekatan kualitatif yang dimana penelitian tersebut bertujuan menemukan makna, proses, dan memahami serta mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian ada juga unit analisisnya itu menggunakan unit konteks atau konteks unit, di mana teks yang mengatur informasi dan dikembangkan dalam deskripsi analisis. Lanjutkan dengan teknik pendekatan formal, di mana populasinya itu adalah sekelompok objek aktivis partai politik PKS, dan sampelnya itu adalah tim suksesnya partai PKS. Dengan metode pengumpulan datanya itu ada wawancara, kemudian observasi, dilanjutkan dengan adanya dokumentasi. Kemudian adanya keabsahan data, di mana keabsahan data menggunakan triangulasi, di mana triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana menguji kredibilitas, di mana kesimpulan dari hasil analisis data dicari kebenarannya. Kemudian coding, dilanjutkan dengan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penjabaran yang sudah melatar belakang penelitian, metode teori yang dimana telah diikut menjelaskan memperkuat penelitian tersebut. Di mana dilanjutkan hasil pada subbab. Di sini juga ada penelitian beberapa tahap dalam observasi penelitian, dan juga dengan peneliti menganalisis data dengan cara diantaranya ada pengambilan data, penyajian hasil, proses penelitian kesimpulan. Kemudian ada hasil penelitian, di mana ada gambaran objek penelitian. Yang pertama, penjarahan PKS, di mana dideklarasikan pada tanggal 20 April 2002. Dan mulai ikut dalam kontes pemilu pada tahun 2004.
Kemudian ada di sini ada visi dan misi Partai PKS, dilanjutkan dengan deskripsi identitas informan. Selanjutnya ada tabel wawancara di mana informan pertama bernama Marhaban dengan jabatan staf atau pengurus Partai Keadilan Sejahtera di Kelurahan Perwira dengan tempat wawancaranya itu di kediaman Bapak Marhaban. Kemudian ada Mbak Alika Sekararum sebagai saksi kader Partai PKS dalam pemilu 2024, pekerjaan wirausaha, mewawancarai di kediaman Mbak Alika. Oke, lanjut. Ini merupakan bukti dari informan wawancara Bapak Marhaban. Dilanjutkan dengan penjelasan awal dalam mewawancarai. Lanjutkan dengan informan kedua PKS dari Alika Sekar Arum sebagai saksi kader PKS pada pemilu 2024, penjelasan bagaimana bisa menjadi narasumbernya, kemudian ada analisis hasil penelitian wawancara, di mana menanyakan, yang pertama menanyakan bagaimana berkampanyenya, dijawab oleh narasumber 1 dan 2 yang mempunyai hasil ditimbulkan atau jawab kedua informan narasumber dinyatakan oleh peneliti, di mana segi pertanyaan kedua itu hampir sama, dan juga dilanjutkan dengan pertanyaan bahwa media apa yang digunakan dan dijawab oleh informan 1 dan 2. Lanjutkan dengan menjadikan sasaran khusus media komunikasi politik Kafling Perwira, bagaimana yang dirasakan dan bagaimana menjelaskan informan pertama bahwa sebenarnya karena sering pemilih sekarang kan lebih banyak generasi muda. Begitupun perbedaannya dengan informasi pertama bahwa lebih kepada orang tua. Lanjutkan dengan bagaimana strateginya, dijawab oleh kedua informan, dan juga menanyakan bagaimana agar komunikasinya tetap lanjut, khususnya dalam pemilu merupakan komunikasi politik yang harus terus berlanjut antara masyarakat dan partai sendiri, di mana dijawab oleh kedua informan, yaitu Bapak Marhaban dan Mbak Alika. Dilanjutkan dengan pertanyaan keefektifan dan bagaimana komunikasi politik di lingkungan Kafling Perwira. Dan kemudian pembahasan penelitian ini lebih dalam deskripsinya, penguraian lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilampirkan pada laporan tersebut, dalam skripsi tersebut secara mendalam. Lanjutkan dengan keabsahan data. Keabsahan data yang diambil diuji untuk menentukan kevalidan, di mana menggunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan keabsahan data triangulasi, di mana sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, di mana dalam hal mencari keabsahan data dan menggunakan triangulasi sumber, di mana dilakukan dengan cara melihat data kepada sumber sekiranya sama, tetapi dalam hal ini teknik berbeda dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi wawancara yang dilakukan yaitu kepada informan A, informan B, informan C yang akan digabung dalam satu pertanyaan. Kemudian adanya observasi juga untuk melakukan, kemudian ada coding. Kesimpulannya itu proses komunikasi memiliki makna transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima sebagai komunikan. Pada dasarnya komunikasi politik memiliki manfaat memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di dunia politik dan pemerintah. Di sini media komunikasi berfungsi pengamatan, mentoring, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan penelitian juga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan juga pada pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan analisis dilakukan. Kemudian ada dokumentasi, triangulasi menggunakan triangulasi sumber, kemudian juga saran dalam penelitian tersebut, yaitu dalam penelitian yang dilakukan peneliti mengharapkan hasil yang didapatkan berguna untuk menjawab hasil yang sudah dipaparkan dalam menjadi bahan acuan dan peneliti selanjutnya dan dapat berguna sekaligus memberikan informasi yang relevan. Untuk peneliti berharap agar kedepannya peneliti menjadi lebih baik dan dapat memperbaiki serta memudahkan penulisan. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang sudah di-mendelay.
dan kemudian ada lampiran. Kemudian ada data informan. Data informan pada informan pertama ada nama, jenis, kelamin, jabatan, umur, agenda. Kemudian dibuat transkrip pada wawancara. Dibuat transkrip pada wawancara pada informan pertama. Kemudian ada pun transkrip pada narasumber kedua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hati teman-teman dan dari teman-teman dan mendapatkan ilmu yang baru. Dan semoga apa yang sudah saya buat penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bermanfaat dan kita terus bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.